Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setiap orang berkata, ini terjadi dalam sekejap mata. Namun seperti terasa aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Dan saat ini terlihat, Soyan pun masih mengenakan kemeja hitam. Sosok yang tinggi dan tegap itu terlihat cakap dan sederhana, lalu tidak ada sedikit pun waktu tersisa di wajah, dan dia pun menunjukkan senyuman seperti anak laki-laki saat ini. Dibandingkan dengan Qingmuer dan Zhenni, nampak Xiaozan langsung memeluk Xiaoyan. Banyak air mata terjatuh dari matanya, hanya saja Xiaoyan pun langsung berbalik ke samping, mengakibatkan Xiaozan jatuh ke dengan keras, kemudian tangisannya pun berhenti tiba-tiba. Lalu ia berteriak kesakitan, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tak berdaya. Nampak seperti Xiaoyan tidak memiliki cinta dalam hidupnya. Pembohong kecil, kamu akhirnya kembali? Apakah kamu bahkan tidak merindukanku? Mata indah Qingmuer berwarna merah. Akhirnya aku tidak bisa menahannya, karena setiap perpisahan, tak satu pun dari mereka tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum mereka bertemu lagi, mungkin 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Namun rata-rata masa hidup manusia hanya berlangsung selama 100 tahun, bahkan perubahan gunung, sungai, dan pepohonan tidak dapat bertahan selama 1000 tahun. Jadi saat kita bertemu lagi, sulit untuk menemukan kegembiraan di dalam. Nizi, apa yang sedang kamu lakukan? Xiaoyan pun tersenyum dan matanya juga tertuju pada Zhenni. Di zaman Dou di benua, periode waktu itu membawa kenangan terbaik Xiaoyan. Tentu yang membuat Xiaoyan merasa paling bahagia adalah orang-orang inilah yang menemaninya sepanjang jalan dan mereka masih di sisinya. Kemudian Zhenni menyeka air mata dari sudut matanya, lalu berjalan maju perlahan, membenamkan kepalanya di dada Xiaoyan. Xiaoyan berbicara saat ini, tentu saja, kami sama sekali tidak penting, sudah hilang, saat ini. Entah kapan badai muncul di belakang Xiaozan yang sedang duduk di tanah, karena biasanya terjadi guncangan hebat lainnya. Tapi kali ini Xiaozan belajar menjadi pintar, dia melindungi bagian belakang kepalanya dengan tangannya terlebih dahulu, dan akhirnya semua orang kembali bersatu lagi. Tunggu aku menyiapkan anggur dan makanan enak. Ayo mabuk dan istirahat. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius. Meskipun menyenangkan melihat semua orang bersatu kembali sekarang, tapi sekarang Xiaoyan sangat khawatir karena apa yang terjadi dengan Shenxi dan bagaimana pertarungan dengan Taixu. Namun Xiaoyan pun belum tahu apapun tentang itu. Tunggu sebentar, apakah Ratu memintamu menunggu di sini? Xiaoyan pun merasa sedang tidak mood untuk minum dan bersenang-senang sekarang. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Shenxi sekarang dan juga apakah berita tentang hilangnya ratu yang diperoleh di dunia kuno abadi dan iblis akurat? Kudengar itu adalah pengaturan ratu. Nan Arming mengangguk dan menjawab Xiaoyan, apakah Anda belum bertemu langsung dengan ratu? Xiaoyan pun mengerutkan kening. Sebelum sesuatu terjadi di alam dewa kuno, kami telah dikirim ke dunia bawah, Nan Arming melanjutkan. Sesuatu terjadi di alam dewa kuno, apa yang telah terjadi? Hati Xiaoyan pun menegang. Dia tidak hanya mendapat kabar, karena selain itu, Xi Qintai juga telah mengkonfirmasinya nanti. Ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena Xiaoyan selalu mengkhawatirkannya. Nan Arming pun sedikit terkejut, karena dia tidak tahu kemana Xiaoyan pergi, karena dia pikir Xiaoyan harusnya mengetahui segalanya. Ceritanya panjang, saya meninggalkan Shenxi untuk sementara, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Padahal kita sudah lama tidak bersama. Tapi apa yang dipikirkan Nan Arming, Xiaoyan nampaknya masih bisa mengetahuinya secara sekilas. Jadi begitu, terjadi invasi di dunia para dewa kuno, berkonspirasi oleh Taixu, dan konon keberadaan ratu tidak diketahui karena hal tersebut. Nan Arming sepertinya tidak memahami situasinya, dan dia hanya bisa menceritakan apa yang dia ketahui. Bagaimana dengan Che Lingshuner dan yang lainnya? Xiaoyan pun tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Anggota keluarga Tuan Xiao baik-baik saja. Sekarang mereka semua telah dipindahkan ke dunia bawah,
Dan saya juga pernah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di alam dewa kuno. Mungkin Ratu sudah meramalkan bencana yang akan datang, lalu mengirimkan kami ke dunia bawah terlebih dahulu. Kata-kata Nan Arming itu hanya membuat Xiaoyan sedikit rileks. Namun kabarnya Ratu sendiri sepertinya sedang berada dalam situasi kritis. Kemudian tanpa basa-basi lagi, ia segera pergi ke dunia bawah karena kondisi Ratu tidak diketahui. Maka ia tidak bisa menunda. Saat ini Xiaoyan pun merasa sangat cemas. Hal terbaik sekarang adalah pergi ke dunia bawah untuk mencari Raja Tianzang dan Xiao Yuli. Bagus, itu tidak jauh dari dunia bawah, segeralah berangkat. Semua orang melihat kegelisahan Xiaoyan, dan semua orang memahami bahwa hubungan antara Ratu dan Xiaoyan sangat luar biasa. Selain itu, ini juga terkait dengan keselamatan seluruh dunia Shenxi, dan saat ini, suasana yang awalnya bahagia tiba-tiba menjadi sedikit menyedihkan. Saat ini, dunia kita sedang diserang, situasinya tidak kondusif, Xiaoyan berkata dengan serius. Lalu semua orang mengangguk, lalu antar kata yang dipimpin oleh Dontles. Ia memimpin bahtera lainnya menuju kehampaan Ming Utara yang berkabut. Masih ingat kehampaan di Laut Barat tempat benua Dodi berada. Sekarang tidak ada kehidupan di sana, lalu bintang-bintang, langit, dan langit semuanya dimusnahkan oleh Taixu. Itu semua menjadi bintang sampah dan dunia sampah, dan Taixu memanfaatkan sumber daya Shenxi. Kita berjuang untuk mendukung pertempuran, kita harus menemukan cara untuk mencegah perkembangan situasi ini, Xiaoyan berkata perlahan. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu melihat ke arah depan geladak, dan saat dia melihatnya, Xiaoyan sedikit terkejut. Saya tidak tahu kapan ada sosok yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan terdiam. Dia adalah Xiao Yanzi. Lama tak jumpa. Apakah kamu baru saja melupakanku? Namun dia tidak berbalik badan, dan hanya suara rendah yang keluar. Xia Zhenghui ingin mati. Xiaoyan pun kini benar-benar tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Namun kekuatan jiwanya menyapu bersih, dan alam tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tetapi itu juga mengejutkan Xiaoyan. Hanya bercanda. Tuan Xiao. Saudaraku, aku juga merindukanmu. Wajah Xia Zhenghui yang sangat tampan berbalik. Senyuman cerah itu bahkan lebih menawan. Berbeda dengan pesona alamnya, namun pesonanya juga datang dari lubuk jiwanya. Tentu seperti kata pepatah, Buddha bergantung pada emas dan manusia bergantung pada pakaian. Dibandingkan dengan kemeja hitam Xiaoyan yang tidak berubah selama ribuan tahun, kini Xia Zhenghui memakai hiasan kepala, anting-anting, kalung, dan warna jubah di badan pun semakin serasi, terlihat sangat proporsional. Oleh karena itu, temperamen seseorang secara keseluruhan telah ditingkatkan beberapa tingkatan. Bisa dikatakan memiliki daya tarik yang sangat fatal bagi wanita, apalagi setelah senyumnya dan mata yang cerah. Ini sungguh menarik. Kekuatan jiwamu telah menembus dunia nyata. Lalu Xiaoyan pun juga baru saja tersapu jiwanya. Saya benar-benar merasakan penindasan yang kuat terhadap jiwa Xia Zhenghui. Dia sudah menjadi kekuatan jiwa di puncak alam, sehingga itu bisa membuat Xiaoyan merasa seperti ini. Bagus, jika memiliki kekuatan asli, Anda tidak bisa lagi menggunakan wajah ini untuk menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Maka gunakan kekuatanmu untuk melawan Taixu. Sebelum bertemu Xia Zhenghui, kekuatan jiwanya lebih unggul dari Xiaoyan. Sekarang itu adalah bakat alami, lalu jiwa Xia Zhenghui juga menerobos ke alam yang luar biasa. Jiwa yang nyata, kekuatan jiwa tidak akan tertandingi.